Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kebaikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Purnama Insani, SSIT MKOM. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra Sukabumi. Saat ini saya mengajar di program studi S1 Teknik Informatika. Saya di semester genap ini mengampu mata kuliah Machine Learning. Machine Learning adalah mata kuliah wajib program studi yang diberikan untuk mahasiswa di semester 4. Machine Learning juga merupakan mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran ilmu saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKT-PT. Adapun video ini saya buat sebagai syarat kelengkapan sertifikasi dosen di tahun 2025. Metode pengajaran yang saya berikan untuk mahasiswa saya adalah DIA, kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama adalah delivery, penyampaian materi perkuliahan dalam bentuk soft file yang dapat saya upload melalui e-learning Nusa Putra, yaitu Edlink dan SiAkad. Di Edlink saya upload materi slide PPT, lecture note, tugas, dan quiz. Selain itu pula saya lampirkan beberapa buku referensi dan juga jurnal pendukung pembelajaran yang tertera pada RPS. Metode yang kedua adalah interaction, di mana saya dapat berinteraksi di kelas tatap muka dengan mahasiswa untuk setiap pembelajarannya. Setelah selesai pembelajaran, mahasiswa diperbolehkan bertanya dan juga berdiskusi. Selain itu pula, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa di luar kelas untuk berkomunikasi melalui chat WhatsApp grup yang telah kita bentuk bersama. Dan metode yang terakhir adalah assessment. Untuk penilaian pembelajaran mahasiswa, saya memberikan beberapa poin. Di antaranya untuk kehadiran 10%, untuk kuis 5%, tugas proyek 25%, tugas case 20%, UTS dan UAS masing-masing berbobot 20%. Total bobot keseluruhan adalah 100%. Penilaian di Edlink untuk tugas dan kuis mahasiswa untuk setiap sesi pembelajaran. Untuk machine learning sendiri mempunyai bobot SKS 3 SKS, durasi pembelajarannya selama 2,5 jam. Pada matkul machine learning, kita akan mempelajari konsep dasar machine learning, kemudian 3 metode pembelajarannya, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana mengevaluasi dan menguji terhadap ketiga metode pembelajaran tersebut, dan juga mahasiswa diharapkan bisa menerapkan pembelajaran machine learning di berbagai kehidupan. Memahami penerapan machine learning, sistem recommender, dan juga tahap deployment dari setiap pemodelan yang sudah dibuat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah machine learning sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dasar machine learning. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran machine learning pada data supervised learning dan mengevaluasi dari pemodelan yang telah dibuat. Kemudian CPMK ketiga, menerapkan pembelajaran machine learning dari pengelompokan data unsupervised learning dan mengevaluasi pemodelan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah memahami penerapan machine learning dari proses ensemble learning, sistem recommender, dan tahapan deployment dari pemodelan yang sudah dibuat. Materi pembelajaran pada mata kuliah machine learning dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana sesi 1 sampai sesi 7 adalah sesi sebelum UTS, yang materinya yang pertama adalah
konsep dasar machine learning. Kemudian yang kedua, supervised learning regresi. Yang ketiga, supervised learning KNN. Yang keempat, decision tree dan sosialisasi proyek kelompok. Kemudian pembelajaran yang kelima masih supervised learning, yaitu tentang neural network. Pembelajaran sesi 6, kita akan mengevaluasi regresi dan klasifikasi dari model yang sudah dibuat. Kemudian pembelajaran ke-7, K-mean clustering. Dan yang ke-8 sendiri adalah UTS. Kemudian di pertemuan 11 kita akan membahas evaluasi clustering, di pertemuan 10 reinforcement learning, di pertemuan 11 ensemble learning, di pertemuan 12 sistem rekomendasi, di pertemuan 13 NLP, di pertemuan 14 deployment, dan di pertemuan 15 laporan proyek penelitian. Kemudian di sesi terakhir yaitu pertemuan 16 ada UAS, di mana metode untuk UTS dan UAS mahasiswa mengerjakan di aplikasi Sumo Universitas Nusa Putra. Baiklah, kita akan melihat cuplikan video pembelajaran di kelas pada pertemuan sesi 7 K-mean clustering di mata kuliah machine learning. Sebelumnya, pembelajaran machine learning itu kan dibagi menjadi 3 pembelajaran ya. Yang pertama apa? Supervised learning. Yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Nah, yang kemarin yang sudah kita pelajari itu supervised learning. Sekarang untuk sesi 7 kita akan mempelajari unsupervised learning. Di antaranya ada algoritma K-mean. Kemudian metode pembelajaran sesi 7 ini ada conceptual instruction dan case based learning. Jadi kalian nanti mempelajari studi kasusnya. Untuk referensi sesi 7 ini saya menggunakan Designing Machine Learning System and Iterative Process for Production Ready Application dari O'Reilly, dan juga Hand-on Machine Learning with Skittler. Kemudian dari jurnal saya sendiri yaitu Analisis Clustering Data Penyandang Disability menggunakan Agglomerative Hierarchical Clustering dan K-mean. Ini jurnalnya bisa kalian lihat di JTMI ya. Di sini volume 10 nomor 1 tahun 2024. Kemudian untuk sub bahasan sesi 7 ini kita akan membahas konsep clustering sendiri itu apa, kemudian definisi dari K-mean, metode clustering, algoritma K-mean, tahapannya bagaimana, contoh kasus K-mean dan perhitungannya. Kemudian nanti kita akan melihat luaran atau jurnal implementasi dari K-mean sendiri. Untuk konsep clustering, sebelumnya dalam klasifikasi kan ada 2 tadi, unsupervised dan supervised classification. Clustering dapat dianggap yang paling penting dalam masalah unsupervised learning. Sebuah cluster merupakan kumpulan objek yang sama di antara mereka dan berbeda pada objek dari cluster lainnya. Definisi K-mean, K-mean merupakan algoritma untuk cluster and objek berdasarkan atribut menjadi K partisi di mana K lebih kecil dari N. Secara umum, K-mean clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Di sini ada contohnya untuk clustering. Misalnya kita ada 9 bola ya di sini untuk inputan. Kalian bisa lihat gambar bola apa aja. Bola basket, baseball, sepak bola. Nah, di sini kita akan mengcluster, mengkelompokkan. Nah, jadi misalnya yang kira-kira warnanya sama, mungkin ya, terus dari motifnya yang sama, ini kelompok cluster apa? Cluster 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat ada 3. Ini ada yang putih ya, bola baseball ada 3. Di sini yang sepak bolanya ada 2, dan di sini untuk bola basketnya ada 4. Kemudian contoh lain lagi di sini, misalnya kita menentukan suatu daerah yang terkena COVID atau yang aman COVID dan pasien rawat COVID gitu ya. Jadi misalnya di sini ada daerah hijau, oranye dan merah. Nah, di sini
dari beberapa daerah ini kita mengklaster mana daerah yang terkena COVID, daerah yang aman, dan daerah yang PDP. Untuk metode clustering dibagi menjadi 5. Yang pertama ada exclusive clustering. Di sini disebut juga partitional method atau hard clustering, merupakan jenis clustering di mana masing-masing objek dimiliki oleh sebuah cluster dan tidak boleh dimiliki oleh cluster lain. Jadi misalnya kita punya gambar gini ya. Di sini ada gambar segitiga. Terus di sini ada gambar lingkaran. Di sini ada gambar bintang. Nah, untuk exclusive clustering, dia hanya dimiliki oleh cluster itu sendiri. Jadi misalnya yang gambar segitiga ini satu cluster, lingkaran satu cluster, dan bintang satu cluster. Dia tidak boleh berpindah clusternya, gitu ya. Ini adalah exclusive clustering. Jadi objek di sini tidak boleh berpindah. Kemudian yang berikutnya adalah overlapping clustering. Disebut juga sebagai soft clustering, di mana objek boleh dimiliki oleh lebih dari sebuah cluster. Jadi kalau tadi kan seperti ini, dia tidak boleh berpindah tempat. Setelah iterasi dia harus tetap di cluster masing-masing. Untuk overlapping, nah, dia boleh, di mana objek boleh dimiliki oleh lebih dari sebuah cluster. Jadi kalau tadi misalnya segitiganya di sini boleh dimiliki oleh cluster yang bintang, jadi dia boleh pindah tempat ke sini. Kemudian yang bintang tadi di sini misalnya boleh dimiliki oleh lingkaran. Nah, seperti ini teman-teman. Ini namanya overlapping clustering, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hierarchical clustering, disebut juga multi-level hierarchical atau cluster yang lebih besar dikelompokkan menjadi 2 atau lebih cluster yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya ada lingkaran besar, nah ini ada yang kemiripannya sama ya, kita bisa mengelompokkan. Adalah metode yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah density based clustering, adalah jenis cluster yang berhubungan dengan kerapatan objek, di mana sekelompok objek yang lebih padat dipisahkan oleh kelompok objek yang lebih renggang. Nah, jadi di sini ada density jaraknya. Menghitung jaraknya. Yang keempat. Yang terakhir adalah model based clustering, di mana jenis clustering yang objeknya dibentuk melalui model, misalnya menggunakan model statistik standar. Nah, gambarnya seperti ini. Misalnya di sini ada cluster awal, isi yang pertama ini kan ini ada 1, 2, 3 ya, 3 cluster teman-teman. Di sini titiknya yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian melalui proses iterasi. Setelah melalui proses iterasi perhitungan ya, nah nanti dia akan berpindah tempat enggak si objek ini. Yang tadi misalnya objeknya ada 8, apakah objek yang ada 8 ada yang berpindah nggak ke klaster berikutnya pada iterasi kedua. Dan nanti kita melihat di klaster terakhir hasilnya seperti apa. Dia nanti ada di perhitungan iterasi ke berapa sampai dia tidak bisa berpindah lagi. Untuk algoritma K-means sendiri, ini tahapan prosesnya. Yang pertama ada data
processing ya. Kemudian tentukan jumlah klaster. Jadi pertama-tama kalian akan menentukan jumlah klaster. Jadi misalnya di suatu contoh lah, nggak usah jauh. Misalnya di suatu perkumpulan orang-orang gitu ya. Kalau misalnya kita ke pameran nih, ada banyak kerumunan orang. Nah di situ kita akan mengelompokkan mana yang misalnya apa wanita gitu kan, mana yang misalnya laki-laki, atau misalnya mana yang misalnya apa anak-anak. Nah itu kita kelompokkan, kita klaster-klaster, itu contoh yang mudah ya teman-teman. Jadi tentukan jumlah klaster. Kemudian tentukan titik pusat klaster. Nah sentroidnya kita tentukan dulu. Setelah itu hitung jarak antar titik pusat dengan data. Jarak datanya ke titik pusat berapa? Ini biasanya dengan perhitungan Euclidean, penghitungan jarak. Kemudian kita mengelompokkan data sesuai minimum jarak ke pusat klaster. Setelah itu nanti kalau misalnya pusat klasternya berubah enggak, untuk perhitungan selanjutnya dia balik lagi ke sini, tentukan titik pusat klaster, nanti hitung lagi jaraknya. Sampai kalau misalnya dia tidak berubah, berarti itu kita sudah menemukan objeknya tepat pada klaster yang mana gitu ya teman-teman. Ini algoritma K-mean. Di sini sentroid adalah setiap klaster akan memiliki titik tengah atau titik pusat yang disebut dengan sentroid. Mula-mula sentroid ditentukan secara random. Selanjutnya setelah algoritma berjalan, nilai sentroid dapat dicari dengan rumus C sama dengan sigma XY dibagi N. K-mean memiliki beberapa kelemahan, diantaranya jumlah klaster sebanyaknya harus ditentukan sebelum diperhitungkan. Ini kelemahan-kelemahannya: tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama, tidak tahu kontribusi dari atribut dalam pengelompokan karena dianggap setiap atribut memiliki bobot yang sama. Nah, di sini teman-teman kita melihat case based learning ya, contoh kasus untuk K-mean clustering. Misalnya ibu mempunyai 15 data, ada nama 15 mahasiswa, ibu akan mengelompokkan mana mahasiswa yang pintar, sedang, dan kurang pemahamannya terhadap mata kuliah saya, misalnya gitu. Nah, di sini saya melihat dari apa? Saya melihat dari nilai UTS ya, terus nilai tugas, dan terakhir nilai UAS. Nah, kita kelompokkan. Kita pertama itu membagi dulu klasternya. Tadi kan ada 3 ya, pintar, sedang, kurang. Kemudian kita pilih 3 klaster pusat, diantaranya kira-kira nih dari 15 data ini kita pilih yang nilainya paling gede. Misalnya yang ini ya, 96, mana ini, si gede ya. Si gede. UTS-nya 96, terus tugasnya 93, UAS-nya berapa? 85. Nah, ini untuk klaster ke-1. Kalau untuk klaster kedua, ini di random aja teman-teman. Kita ambil random. Di sini saya ambil siapa? Iqbal, 70, 75, dan 80. Untuk klaster ketiga diacak saya ambil di sini mana? Just Christine, 60, 55, dan 48. Nah, setelah itu kita menghitung jarak dari data ke klaster tadi, klaster pusat, dengan menggunakan rumus Euclidean. Sigma akar dari sigma XY min YI dikuadratkan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, tadi kan ada 15 data ya. Nah, kita lihat ini di sini data ya. Data 1 terhadap 2. Data 1 terhadap 2. Oh, ini 1 terhadap 1, maaf. Di sini 1 terhadap 3. Data 1 terhadap 2. 1 kan ada 3 klaster tadi ya. Terus nanti 3,2,2, data 2,3, dan seterusnya sampai nanti data ke 15. Nah, terhadap 3 klaster begini. Nah, jadi data 1 ke sentroid klaster 1, data kedua misalnya ke sentroid klaster 2. Nah, ini kita hitung. Contoh yang pertama ya, perhitungan yang pertama ini kita hitung satu-satu teman-teman. Untuk perhitungan lebih detail itu ada di Excel ya. Kita lihat dulu di sini.
Nah, di sini hasil perhitungan dari Excel. Nah, ini Excelnya teman-teman. Kita lihat di sini nanti kan tadi untuk UTS dulu ya. UTS itu yang ROI 89. 89 dikurangin tadi klasternya berapa? Yang ini 96. Nah, ini contohnya. 89 dikurangin 96. Dikuadratin ditambah 90 dikurangin 93 dikuadratin ditambah yang final exam berapa? 75 dikurangin 85 dikuadratin sama dengan berapa? Hasilnya berapa? 12,56. Kemudian untuk yang kedua juga sama, cara menghitungnya seperti itu. Didapat hasil 24,71. Nah, kemudian yang ketiga, data yang ketiga terhadap klaster ketiga berapa? 52,86. Dari data yang pertama, tadi ROI ya, kita kelompokkan si ROI itu kelompok klaster mana? 1. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai jarak minimum yang paling kecil. Nah, ini. Jadi dia masuknya klaster pertama. Paham teman-teman? Oke, sip. Berarti data 1 masuk ke klaster 1 gitu ya. Begitupun kita menghitung data dari 1 sampai data ke 15 terhadap 3 klaster. Nah, ini didapat teman-teman di sini setelah dari hasil perhitungan kita melihat ya, untuk klaster 1 ada berapa datanya? 1. Yang kuning lihat 1 2 3 4 5. Ada 5. Untuk klaster 2 ada berapa datanya yang oranye? 1 2 3 4. Ada 4. Dan terakhir untuk klaster ketiga ada 6. Oke, kita iniin ya tadi yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama tadi 1 2 3 4 5 ya. Ini klaster 1 ada 5 misalnya. Klaster kedua ada 2 3 4 ya. Nah, yang klaster ketiga ada 6. Ini adalah iterasi ke 1. Iterasi 1. Nah, sekarang kita ngecek apakah di iterasi kedua dia datanya berpindah atau tidak. Nah, ini ya. Sekarang kita cek di iterasi kedua. Bu, cara untuk iterasi kedua bagaimana? Nah, ini tentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata. Jadi kalian nanti merata-ratakan dulu. Tadi kan di sini UTS ya. UTS-nya di sini yang pertama si Roy tadi 89 ditambah yang Cynthia juga 90, terus ditambah Rudi 90, ditambah Gede 96, ditambah satu lagi Ayu 85. Kita ambil dulu, dirata-ratain dulu. Hasilnya adalah 90. Kemudian untuk klaster kedua, yang sini yang warna krem kita lihat di sini misalnya 70 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 60 dibagi berapa? Dibagi 4 ya misalnya. Nah, ini dan seterusnya. Ini adalah cara untuk menghitung klaster yang baru berapa. Jadi sini kelihatan teman-teman untuk klaster pertama ada rata-ratanya di sini untuk nilai UTS 90, untuk nilai tugasnya 85,8, kemudian untuk nilai UASnya 84,8 dari 5 orang tadi ya. Untuk klaster kedua di sini kita dari 4 orang 70, 71,25 dan 75. Kemudian untuk klaster ketiga yang 6 orang tadi untuk UTS-nya 51,16, terus tugasnya 63,83 dan terakhir UASnya 57,16. Setelah itu kalian menghitung jarak lagi dengan sentroid yang baru. Nah, kita hitung lagi seperti tadi perhitungannya. Kalau tadi kan kita random ya dari data awal. Nah, kalau sekarang dari data yang sudah dirata-ratakan dari di iterasi pertama, didapatlah hasilnya seperti ini ya. Yang ROI 10,7, 26,9, 49,3.
kira-kira nih, tadi kan iterasi pertama Roy itu masuk ke klaster keberapa? Ke 1. Apakah di iterasi kedua Roy tetap nggak di klaster pertama? Tetap. Karena apa? Lihat di sini. Karena nilai jaraknya adalah 10,7, artinya apa? Minimum. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa mengerjakan soal tugasnya. Di sini ada tentang produksi padi ya. Nanti kalian bisa lihat di Headlink. Oke, teman-teman. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa kalian mengerjakan kuisnya. Oh iya, sebelum Ibu akhiri, saya memberikan barangkali ada yang mau ditanyakan untuk 2 orang ya. Ya. Bu, izin bertanya. Enggak, Ibrahim. Ya, Bu. Kalau di pematerinya kan sama yang tadi Ibu sebutkan ada kelemahan K-means. Di sini terdapat ada 4. Kalau algoritma clustering itu kan nggak cuma K-means saja ya, Bu. Ya. Kalau misalnya ada banyak kelemahannya gini, kelebihannya apa sih K-means dibanding sama algoritma lain? Baik. Kelebihan K-mean ya. K-mean itu bisa digunakan untuk dataset yang banyak ya. Untuk dataset yang banyak, kemudian K-mean itu lebih praktis dan cepat gitu. Jadi dia tidak memerlukan timing yang lama gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Seperti itulah. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Alia. Dari beberapa metode clustering yang sudah Ibu jelaskan tadi, model base manakah, Bu, yang paling baik? Sebenarnya di sini tidak ada base yang paling baik ya teman-teman. Jadi tergantung karakteristik datanya. Kalau misalnya dia itu datasetnya banyak atau tidak, nah kita menginginkan metode yang mana gitu. Jadi tidak ada untuk kategori data yang baik dan tidak ada metode yang maksudnya ini yang lebih baik untuk apa gitu kan ya. Jadi semua metode untuk clustering ini adalah baik tergantung dari karakteristik data tersebut. Seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat ini datasetnya banyak nggak misalnya. Terus kita kan akan menghitung nih iterasi ya, iterasinya. Terus dikelompokkannya terhadap objek-objeknya bagaimana, dia masuknya ke klaster keberapanya. Nah itu jadi tergantung dari analisis datanya gitu ya teman-teman, karakter datanya. Baik, nanti teman-teman bisa melihat implementasi dari jurnal K-mean. Di sini ada link jurnalnya, nanti kalian bisa cek saja ya teman-teman. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Untuk tugasnya minggu depan selesainya, kemudian kuisnya juga jangan lupa dikerjakan setelah belajar. Ya, oke. Baiklah, terima kasih semuanya atas support dan dukungannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian cuplikan video pembelajaran mesin learning sesi 7 K-mean clustering. Diharapkan setelah mempelajari mesin learning, mahasiswa dapat mengimplementasi kebutuhan komputing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Kemudian pencapaian yang kedua, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengolahan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Kemudian CPMK selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis komputing melalui platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan komputing pada sebuah organisasi. Terima kasih, demikian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.